Sekarang menuju ke Lemah Sugih lewat ini wilayah Kecamatan Jatinunggal sahabatku ya. Ya, jalannya asik banget nih Bro. Ini lo lihat Bro. Inilah ciri khas dari Sumedang, Mbak Eno suka. Jadi semacam model kayak rumah limasan gitu loh, rumah Sunda khas Sumedang begini Bro. Jadi saya mohon pertama kali Mbak Eno lewat sini jalan ini mulus banget Bro. Sekarang mulai bergelombang. Ya maklum ini karena area sawah ya, tanahnya tuh gerak. Kecenderungan tanah sawah itu mulet. Bahasanya Mbak Ino tuh mulet. Jalannya bagus, view-nya bagus, keloknya bagus. Karena ini Lemah Sugih Bro, kaya. Lemah Sugih itu kaya Bro. Cus. Ini sudah masuk wilayah Kecamatan Bantarucek. Nah, Mbak Eno tengok di sini. Kalau sempat sekalian nyuci motor Bro, karena Mbak Eno suka break di sini di warung jajan. Oh, tapi rame Bro, warung jajan motor ini. Kalau bisa tuh sekalian nyuci motor, biar tambah jreng. Ya, Mbak Eno cucikan motor aja lah. Rumah makan Padangnya gede banget ini Bro, sampai tingkat. Mbak Eno break dulu di pom bensin Bro, sekolah dulu ya, di pom bensin langganan ini. Mbak Eno kalau ke daerah sini pasti breaknya di sini, di pom bensin ini, karena ini satu-satunya di Bantarucek Bro. Di antara Bantarucek dan Lemah Sugih ini pom bensin satu-satunya. Oke sahabat Lestari, karena posisinya udah di sini, Mbak Ino lanjutkan menuju ke Lemah Sugih dan Bantarucek. Oke, nanti nongolnya di alun-alun Talaga Manggung. Jadi Mbak Ino nggak kembali ke Lingkar Timur sahabatku ya. Kita lanjutkan yang ini, yang menuju ke Lemah Sugih dan Cikijing ini. Oke sahabat Lestari, ikutin terus perjalanan Mbak Ino kali ini. Sekarang menuju ke Lemah Sugih lewat ini wilayah Kecamatan Jatinunggal sahabatku ya. Ya, jalannya asik banget nih Bro. Ini nanti akan ketemu dengan tapal batas antara Sumedang dengan Majalengka. Masih jauh tapi sahabatku ya. Ya, ini jalan yang menuju ke Lemah Sugih. Gawe kagok itu Cak Bro. Oke, dulu aja Bro, bikin kagok. Ya, ini sahabat Lestari, jalan dari Lingkar Timur menuju ke Lemah Sugih Majalengka. Kondisi jalannya seperti ini sahabatku, cukup baik ya,
berkelok, berliku, menanjak, menurung, kelok-kelok. Asik tuh, Cak Bro. Keren, Cak Bro, jalan di perkampungan pegunungan itu selalu asik dan tidak membosankan. Makanya Mbak Eno sering banget ke daerah sini karena tidak membosankan, sahabatku. Oh, ini aspalnya kok bumpy begini, Cak Bro. Ini salah mimiknya atau gimana ini, nyampurnya salah ini. Pasirnya terlalu besar-besar ini. Oh, ini nih, Cak Bro, bahayanya nih. Tuh apa, di pas turunan kayak gini kalau motor metik boncengan kasihan, bisa ngelos remnya. Ini aspalnya bumpy nih, Cak Bro. Gitu. Tuh, ada lag baru nih aspalnya, lihat. Ini nggak tahu ini kenapa kayak gini dibikin seperti ini. Kenapa nggak dibikin halus gitu ya? Aspal baru kok kayak gini. Salah sistem pencampurannya tuh bagaimana? Salah adonan rupanya, Bro. Kebanyakan di salah satu itemnya tuh ada yang salah gitu, salah campur ini, salah ngemik ini. Yang lamanya pun sama tuh, Bro. Kasar banget. Pasirnya tuh pasir yang perbatasan ini, sahabat Lestari. Apa, ikon Majalengkanya nyeplok, Bro. Kan ada ikon rumah. Jadi yang Mbak Ino sukai dari Majalengka, yang Mbak Ino sukai dari Sumedang itu konsisten, sahabat Lestari. Tapi ini tadi cuma batas desa atau kecamatan ya, Bro. Batas kabupatennya nanti ada gapura khas dari Sumedang. Itu kalau lurus, yang ke kiri itu kalau mau ke Tanjakan Kadut, Bro ya. Karena Mbak Eno nggak mau ke Tanjakan Kadut karena di Bantar Ujung ya, Mbak Eno mau kalau masukinya jadi belok yang ke kanan ini. Jadi sekali lagi Mbak Eno mau lanjutkan yang tadi ya. Ciri khas dari Kabupaten Sumedang itu yang membuat Mbak Eno terkesan itu gapuranya itu khas, Bro. Berbatasan dengan daerah manapun, posisinya dimanapun, jalan kecil atau jalan besar, gapuranya itu konsisten, Bro. Selalu begitu modelnya, ikonik dan ciri khas gitu. Jadi akhirnya Mbak ini tahu, ini pasti Tugu Sumedang gitu, apa gapura Sumedang. Beda dengan kabupaten lain ya. Kabupaten lain tuh kadang-kadang nggak konsisten, di tengah kota gapura batasnya model begini, yang semen dulu begitu kan, bangunan model-model zaman sekarang gitu. Terus yang berbatasan dengan wilayah modelnya lain lagi gitu. Berbeda dengan Sumedang, sahabatku. Sumedang itu punya ciri khas dan itu yang menurut saya harus dipertahankan. Karena bagaimanapun kalau gapura batas yang berbatasan dengan wilayah lain itu adalah wajah, Bro. Wajah dari salah satu daerah gitu, mukanya gitu. Jadi seperti yang nempel dalam kepala dan benak Mbak Ino itu, kalau gapura model ini pasti Sumedang gitu. Kalau yang saya perhatikan di Cirebon kan nggak konsisten, lihat aja batas di Cirebon beda-beda. Setiap perbatasan gapuranya lain-lain. Jadi nggak bisa, kalau nggak ada tulisannya rusak ya, orang bingung ini tugu mana, gapura mana. Kalau di Sumedang nggak perlu ada tulisan lagi, orang udah tahu gapura Sumedang pasti begini gitu. Jadi saya berharap, saya pesan ke Bapak Bupati Sumedang, pertahankan itu, Pak. Itu pakaian sejatinya Sumedang itu, dan itu membuat saya suka. Nggak usah ke modernan, karena udah menurut Mbak Eno ikonik banget. Nanti Mbak Eno tunjukin ya gapura khas dari Sumedang, salah satunya nanti setelah kita memasuki, nah kayaknya sebentar lagi kita akan sampai di gapura perbatasan antara Sumedang dengan Kabupaten Majalengka. Gapuranya ikonik, Bro. Mbak Eno suka, klasik dan ikonik. Oh, ini atap yang ke jalan itu, Bro. Gentengnya tuh sampai ke jalan.
nggak tahu salah rumahnya, nggak tahu salah jalannya. Jalan yang bermepet ke rumah atau rumah yang bermepet ke jalan gitu. Jalannya asik sahabatku. Mbak Ino, tengok dulu Cak Bro. Sayang, jalan keren kayak gini nanti kalau rekamannya gagal ya eman-eman Cak Bro. Tuh lihat di bawah jalan atap rumah Cak Bro. Di bawah jalan tuh atap rumah. Oke, kita lanjutkan sahabat Lestari. Ini berpasir ya, kayaknya habis ada nembok gitu tuh. Licin Cak Bro. Banyak tumpahan pasir ini. Cikirisik ya, desa Cikirisik. Masuknya Jatinunggal, Sumedang. Pas balong Cak Bro. Mbak Eno seneng banget kalau ngeliat balong. Mbak Eno tuh pengen punya rumah di tengah sawah, kanan kiri balong gitu, balong ikan gitu ya. Pengen begitu, rumahnya di panggung gitu, ditinggikan gitu. Ini jalannya sedikit bergelombang sahabatku. Tanjakan, pengkolan, dan bergelombang. Selamat datang Cikirisik, desa Cikirisik, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang, Jawa Barat. Ini termasuk Sumedang pinggiran ya sahabatku, karena akan berbatasan dengan Majalengka. Jadi enaknya jalan-jalan di daerah pinggiran itu kita bisa kedua wilayah yang berbeda di tempat yang berdekatan begitu. Kalau ke tengah kota kan kalau mau ke kabupaten lain jauh. Makanya Mbak Eno jarang jalan-jalan ke kotanya gitu. Mbak lebih suka ke pinggirannya. Kalau pinggiran kota itu pasti tempatnya alami, asri gitu kan. Banyak tambalan yang kagak rek. Ya, kita akan Cimaningking ya. Kita udah sampai di Cimaningking ya belum? Kita berarti akan sampai di Gapura yang ikonik Sumedang punya Cak Bro. Saya berharap, saya mohon ke Pak Bupati Sumedang, Gapuranya jangan pernah diganti Pak ya. Boleh diperbarui, yang penting harus tetap modelnya kayak gini. Mbak Eno suka klasik dan ikonik gitu. Karena berbatasan dimanapun yang udah pernah Mbak Eno lihat ya, mulai sampai sana yang dengan Sumedang, yang Sumedang dengan Subang, dengan Indramayu ya, sama gapuranya kayak gini. Sampai yang di sana Lemah Sugih dengan Lemah Putih dengan yang Wado juga sama. Tuh lihat ya bro, inilah ciri khas dari Sumedang. Mbak Eno suka. Jadi semacam model kayak rumah limasan gitu loh, rumah Sunda khas Sumedang begini bro. Jadi saya mohon Pak
Nah, kita masuk sekarang ini Gapura Majalengka kayak gini, dan rata-rata kayak gini. Tapi yang paling ikonik adalah yang menurut Mbak Ina Sumedang. Sayang yang di perbatasan jalan Cirebon Bandung yang berbatasan dengan Majalengka itu yang pas di jembatan gapuranya dibongkar dan nggak dibangun lagi Bro. Dulunya juga kayak gini. Kalau ini full semen ya, ada yang kayu gitu. Itu Mbak Ina suka. Ciri khas dari Sumedang. Sampai yang berbatasan dengan Indramayu di Trisi sana sama kayak gitu sahabatku, cuman bedanya kan hanya lebar dan sempit tergantung dari jalannya lebar ya gapuranya besar gitu ya. Jalan kalau yang di Cakrabuana itu jalannya kecil ya malah terlihat manis gitu. Jadi itu yang Mbak Hino selalu ingat tentang Gapura Sumedang. Mbak Hino suka banget, ikonik dan konsisten gitu, konsisten, yang jelas konsisten dimanapun gapuranya selalu begitu. Sekarang kita sudah berada di wilayah Majalengka dari Kecamatan Lemah Sugi sahabat Lestari ya. Ini wilayah Majalengka dari Kecamatan Lemah Sugi. Nah itu di depan sana itu adalah deretan Gunung Cakrabuana sahabat Lestari, gugusan gunung dari pegunungan Cakrabuana ya, yang berderet panjang sekali. Panjang, bersusun, bertumpuk gitu, maksudnya bertumpuk ke belakang dan ke depan, bukan ke atas dan ke bawah begitu. Seblak Cak Bro. Kalau di Jawa di seblak yang balur kan biasa Bro, seblak pakai gitik tak. Itu namanya seblak. Kalau di sini seblak pakai kencur. Jadi aroma kencur itu membawa aroma segar gitu. Jadi kalau ada masakan yang beraroma kencur itu otak kita sudah berpikir sesuatu yang segar gitu, pedas-pedas, asam-asam begitu. Jadi ada aroma kencur itu seperti itu sahabat Lestari ya. Ada pedas-pedasnya, ada asam-asamnya gitu kan. Anak sekolah pulang untuk istirahat ini. Adik-adik SMP. Jalannya di sini sedikit bergelombang. Nah, itu gugusan Gunung Cakrabuana Bro. Nah ini kali ini nggak mampir ke Cakrabuana ya sahabat Lestari, karena jauh. Kalau mau ke kolam renang di dalam jauh, naik terus Bro. Nah ini mau ke daerah Raja Galuh ya, Desa Sadawa. Asik Bro, tanjakan berkelok. Di sini dingin sahabat Lestari, hawanya dingin ya, karena daerah ini datarannya cukup tinggi. Di daerah Lemah Sugi ini lebih tinggi lagi nanti kalau naik ke Cakrabuana. Kita masuk ke area sawah yang keren punya. Ini tikungannya ekstrim banget dan berpasir ini Bro ya, hati-hati. Nah, asik ini Bro jalan ini. Sayangnya sekarang sudah mulai bergelombang. Pertama kali Mbak Ino lewat sini jalan ini mulus banget Bro. Sekarang mulai bergelombang. Ya maklum ini karena area sawah ya, tanahnya tuh gerak. Kecenderungan tanah sawah itu mulet. Bahasanya Mbak Ino tuh mulet. Sok duluan sana lah.
daripada mengintimidasi suaranya. Enak, asik cabru. Mbak Hino jalan slow aja. Cus. Tuh, bakso BBA nggak pakai kah kan bro. Pokoknya pedagang bakso zaman sekarang ini nggak pakai kah bakso itu. Jalannya asik bro. Marlina Mebel. Jadi Marlina Mebel ini adalah mungkin di sini pengusaha besar ya, yang juga punya kafe Marina Kopi yang dekat dengan taman. Nah ini Mbak Ino tunjukinnya, belok kanan ini yang menuju ke Gunung Cakrabuana ya. Ya tuh kalau mau ke Cakrabuana. Oke, kali ini Mbak Ino tidak ke Cakrabuana dulu, insya Allah lain waktu lagi Mbak Ino upload di sana, di tempat liburan keluarga yang paling recommended itu ya. Lain kali karena jauh bro. Di sini dingin banget sahabatku, karena di sana ada yang mendung ya, dingin banget ini. Dinginnya asik. Asiknya dingin. Di sana ada yang hujan rupanya. Ada yang hujan tuh di sana, sahabat Lestari. Kayaknya daerah Panyawean itu. Karena Panyawean itu sering banget hujan. Ya ini pusat kota dari Kecamatan Lemahsuginya, sahabat Lestari ya. Jadi yang Mbak Ina ingat kalau di daerah Lemahsugi itu ada Marlina. Marlina itu kayaknya sebuah usaha besar ya. Ada toko mebel Marlina, hotel Marlina, ada kafe Marlina yang dekat dengan Taman Dinosaurus yang menuju ke Cakrabuana. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari Lemahsugi ini kita akan menuju ke Bantarucep ya. Habis Bantarucep terus Talaga, Kecamatan Talaga. Kecamatan Talaga dimekarkan ada kecamatan apa ya, yang situ Sambiang itu, Banjaran. Jalannya asik ya bro. Cus. Ya ini sahabat Lestari, jalan dari Lemahsugi menuju Bantarucep dan Talaga. Iya kayaknya Panyawean bro yang hujan. Itu gunungan itu punya Panyawean di sana ya. Jalannya asik banget sahabatku. Daerah dari pinggiran Majalengka yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Dan sepertinya paling banyak jalan ini Mbak Ino lewatin ya, paling sering ya maksudnya. Mbak Ino sering banget lewat jalan ini. Karena kalau Mbak Ino ke Jatigede atau ke Cakrabuana selalu lewat sini. Bisa pulangnya atau bisa berangkatnya. Kadang pulangnya, kadang berangkatnya. Ini yang ke kiri cabul saya yang lurus ya. Yang ke kiri ya. Yang menuju ke arah Bantarucep dan Talaga. Nanti kita break sholat duhur dulu di sana di pom bensin Bantarucep sahabat Lestari ya.
Iya, kayaknya yang hujan itu daerah Panyawean, sahabat lestari. Ya. Ini memang gagang gerobakan tuh kalau dorong di sini lumayan nih bro. Kalau nanjak aduh, yang dorongan kalau yang bawa kentor gitu ya, gerobak bermotor tuh apa namanya, bukan kentor, kalau kentor kan becak bermotor kan, traktor ya. Gerobak bermotor, asik jalannya sahabat lestari, jalannya asik cus. Kebayangkan kalau jalannya nggak bagus, ini berkelok, nanjak, turun. Kalau aspalnya nggak bagus, nyiksa bro ini. Ya untungnya tuh udah jalannya bagus, view-nya bagus, keloknya bagus. Nah, karena ini lemah suge bro, kaya. Lemah suge itu kaya bro. Cus. Oh, view-nya gunung bro. View-nya cakep, jalannya cantik. Oh, kebalik bro. View-nya cantik, jalannya cakep. Oh, asik sahabat lestari. Sahabat lestari, mohon maaf barangkali Mbak Eno tuh kebanyakan nyapus ya. Soalnya gini, kalau ngomongnya nggak tanya gitu, Mbak Eno bisa ngantuk di perjalanan yang awalnya dingin kayak gini. Jadi Mbak Eno tuh harus banyak ngoceh untuk menghindari kantuk sahabat lestari ya. Apalagi usia Mbak Eno kayak gini nih rawan ngantuk. Beda dengan anda sahabat lestari yang masih kepala 3, kepala 4. Mbak Eno udah kepala 5 sahabat lestari. Jadi kalau nggak banyak ngoceh, walaupun mungkin hanya berbusa nganggur, nggak ada maknanya, nggak ada artinya ocehan Mbak Eno, ini salah satu cara Mbak Eno supaya tidak ngantuk ya sahabatku. Mohon maaf barangkali tidak ada manfaatnya ocehan Mbak Eno ya. Ini semata-mata supaya Mbak Eno tidak ngantuk dan supaya tetap bisa eksis selalu memberikan video-video tentang daerah-daerah, salah satu keindahan daerah pedesaan, kampung dan hutan di wilayah khususnya Jawa Barat, karena Mbak Eno tinggal di Jawa Barat sahabat lestari. Jadi seandainya Mbak Eno ini logatnya Jawa banget, walaupun Mbak Eno logatnya Jawa, Mbak Eno kan sudah penduduk Jawa Barat sahabatku. Mbak Eno beranak cucu di Jawa Barat, jadi Mbak Eno mencintai Jawa Barat sahabatku. Apalagi daerahnya asik-asik kayak gini bro. Mbak Eno paling sering Majalengka, Sumedang, Majalengka, Sumedang, gitu bro daerah pinggirannya. Karena nggak jauh, jadi Mbak Eno tuh pengen sih jauh gitu, ke Ciwidey gitu ya, tapi itu kan harus ditempuh seharian gitu. Mbak Eno kan kira-kira sehari itu bisa pulang pergi sahabat lestari ya. Untuk jalan-jalan jauhnya insya Allah lain kesempatan. Untuk saat-saat ini Mbak Eno baru bisa jalan yang kira-kira bisa ditempuh setengah hari PP atau sehari, paling lama sehari PP gitu ya sahabat lestari. Karena Mbak Eno pengen banget menjelajah ke daerah Bandung pinggiran gitu, Garut gitu ya. Di sana menawan banget jalannya, kampungnya, gunungnya, hutannya juga menawan sahabat lestari. Subang aja belum kesampaian bro. Mbak Eno pengen ke daerah habis dari Lembur Pakuan, Mbak Eno tuh pengen eksplor ke daerah Ciater sana yang berbatasan dengan Bandung Barat. Sampai hari ini Mbak Eno belum kesampaian.
Ya ini kalau nggak salah ini sudah masuk wilayah Bantar Ucik Cabru ya, sudah bukan memasuki lagi. Ini sudah masuk wilayah Kecamatan Bantar Ucik. Nah, Mbak Eno tengok di sini. Kalau sempat sekalian nyuci motor Cabru, karena Mbak Eno suka break di sini di warung jajan. Oh tapi rame Cabru, warung jajan motor ini. Kalau bisa tuh sekalian nyuci motor, biar tambah jreng. Ya Mbak Eno cucikan motor aja lah, sahabat lestari ya. Oke sahabat lestari, kita lanjutkan menuju ke Raja Galuh, tapi melewati Talaga Cabru ya, nggak lewat kabupaten, sekarang lewatnya Talaga, Maja, Banjaran. Talaga dulu baru Banjaran terus Maja. Aduh lupa ini, jangan disemir tadi ya, licin joknya Cabru kalau disemir tuh. Oh ini cor-coran gagal ini Cabru, kasar banget ini cor-coran ini. Kayaknya masih amatiran ini kontraktornya. Sejak baru ini tuh dah rusak gitu. Yang di depan sana nanti aspalnya baru Cabru. Yang daerah setelah pom bensin. Truk ditanjakan mundur ya. Sebenarnya mau kemana truk ini? Oh, mau masuk dia. Oh, udah prop sopirnya. Nah, tenaga diesel tuh kayak gitu Cabru, sampai miring-miring. Oke. Ya aspalnya baru ini, mulus sampai belum dipasangi marka jalan ini. Ya sahabat lestari, ini daerah Kecamatan Bantar Ucik ya, bukan Kecamatan Lemasugi ya. Ini sudah wilayah Kecamatan Bantar Ucik. Nah di depan itu pasar dan polsek Bantar Ucik. Kalau ke kanan ini Cabru, itu yang mau kalau mau ke Kebun Teh Cipasung. Ini Cabru, belok kanan ini ke atas sana menuju Kebun Teh Cipasung. Jauh banget dan sepi Cabru, di kebun tehnya nggak begitu ramai ya, karena memang hanya kebun teh, jadi peminatnya hanya orang-orang tertentu ya, karena wisata alam kebun teh warisan Belanda itu sahabat lestari, kebun tehnya. Ya aspalnya baru sahabat lestari, dan di sana di depan ada yang bekas longsor, waktu kemarin sedang ditembok longsorannya.
Nah ini tanah ini juga gerak nih Cak Bro, sering rusak jalannya ini walaupun diaspal ulang lagi rusak lagi karena ini tanah gerak daerah sini nih, sampai yang di depan itu sana longsor Cak Bro, karena sebelah bawah sana ada sungai ya. Astagfirullahaladzim, tempat kayak gini nyalip tuh ya. Rumah makan Padangnya gede banget ini Cak Bro, sampai tingkat. Bayangnya break dulu di pom bensin Cak Bro, sekolah dulu ya di pom bensin langganan ini. Meno kalau ke daerah sini pasti breaknya di sini, di pom bensin ini, karena ini satu-satunya di Bantar Ucek Cak Bro. Di antara Bantar Ucek dan Lemasugi ini pom bensin satu-satunya. Ya, kita break di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat lestari, kita tinggalkan pom bensin Bantar Ucek, kita menuju ke Raja Galuh lewat Talaga sahabat lestari. Ya kita belok kanan, belok kiri menuju ke Lemasugi lagi Cak Bro. Kita yang ke kanan ini menuju ke Kecamatan Talaga dan Jalan Raya Majalengka Kuningan. Aspalnya baru sahabat lestari ya, jalannya asik di daerah sini. Aspalnya baru, jalannya asik, view-nya keren, jadi plus-plus satu. Jalan-jalan ke sini tuh plus-plus. Nah ini area persawahan ya, di sini habis panen ternyata. Waktu terakhir lewat waktu ke Kadut ya, belum panen di sini sahabat lestari. Nah, ya ini yang sering rusak nih di sini juga. Ini tanah mulet, sering longsor, sering ambles. Nah, di depan itu yang habis longsor di sana Cak Bro. Sebelah kiri itu longsor karena di bawahnya sungai. Nah, setelah cor-coran di sana ada belok kiri yang menuju ke, kalau mau ke tanjakan Kadut sahabat lestari. Belok kiri itu ke Cikidang dan ke tanjakan Kadut ya. Oke kita lanjutkan sahabat lestari. Itu gunungnya tinggi banget itu Cak Bro. Gunung apa ya namanya? Aduh, ini ngilangin semirnya pakai apa nih sahabat lestari? Licin banget pantatnya. Nggak enak buat pijakan ini. Nyelutut terus. Ini kayaknya buat nguruk badan jalan Cak Bro. Aduh, pas tikungan banyak kerikil gede-gede begini sahabat lestari. Batu speed itu yang biasa buat ngecor. Nah ini bit karbu. Ini jambakannya enak nih Cak Bro, motor ini dijambak enak banget. Walaupun bit lama, makanya yang sering dipakai buat road race tuh ini ya, untuk kelas matic.
nggak enak banget ya bro kalau buat jalan miring-miring ini. Pantatnya nggak disanteng ini. Lupa tadi nggak ngomong ke tukang cuci tadi jangan dismir, lupa nggak ngomong, jadinya licin ini. Oh, kembali ke aspal lama. Oh, di sini juga sudah di aspal baru kok, tapi lebih duluan malah ini. Oh, di sini sedang ada perbaikan jalan sahabat lestari. Oh, iya kan, ambles ini Cabro yang Mbak Ina bilang tuh, karena di bawahnya sungai ya. Nah, ini longsor jalannya Cabro. Jadi ini sedang dia lakukan pengecoran berat ini, karena curam banget di bawahnya tuh sungai. Jadi terkikis oleh aliran sungai Cabro. Yang di depan itu gunung longsor atau memang dieksplorasi tuh Cabro yang putih-putih itu? Longsor alami atau dilongsorin? Ya itu Cabro. Selamat datang di PLTMH Talaga. Oh, udah masuk Talaga ini Cabro. Iya, udah dekat dengan Talaga. Sudah bukan Bantar Ujung lagi. Airnya masih melimpah sahabat lestari. Di sini baru mulai membajak salah, bukan pembajakan. Pasti kuna, tapi aman dari yang di atasnya kelihatan masalahnya satu.
Ngekenjak bro. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
The party people in the area make some noise from Pantelo AG.
ing sak jeruk mojo gedene. Lamun binurun jegumu candrane yayah alkoko amping-ampingan. Lebih bayu bermapan kaya aneng jagat. Senajan kau punjer tanpa gundung. Senajan kau kaya gunung nang dapan mawa kultus apa maneh tinggi. Ing telenging bayu bernyimpen daya panguripan tumraping manungsa ingkang awujud banyu susu. Lamun pinuju wanci monggo bakal medal kemujur kang dadi daya. Sinesep dening jabang bayi kemak dadi lan uripe. Ojo to maneh si jabang bayi ingkang awujud si jabang bayi mawon remen. This is Java Boy, performed by Java Bass Nation. This is Java Boy, performed by Java Bass Nation.